Malam hari ini saya diberi tugas oleh Unicore, lembaga support system kita, lembaga pendidikan kita, untuk share kepada Bapak Ibu semuanya apa yang telah saya pelajari. Kira-kira 2 tahun setengah saya jalankan usaha ini. Ya, jadi apa yang telah saya pelajari dari buku, dari kaset, apa yang telah saya pelajari dari pertemuan-pertemuan Unicore, juga hasil dari konsultasi dengan upline. Ya, ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya tidak punya keahlian tertentu, ya, dan saya ingin share kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan Bapak Ibu pasti nggak asing bagi Bapak Ibu. Loh, kok pernah dengar gitu ya? Ilmunya sama Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa untuk sukses di usaha ini 95% itu ditentukan oleh impian dan sikap. Nah, kemudian 5%-nya baru teknis Bapak Ibu. Tetapi begini Bapak Ibu, yang saya temui, mungkin Bapak Ibu juga pasti menemui hal yang sama. Kita melihat di dalam lapangan bahwa orang fokusnya kepada yang 5%. Ya, contohnya apa? Pada saat Bapak Ibu presentasi, orang mengatakan apa? Saya nggak pinter ngomong. Ya mana mungkin saya jalan, wong latar belakang guru. Orang mengatakan, ya mana mungkin, wong saya pegawai, mana mungkin bisa jalan. Jadi orang selalu fokus kepada yang 5% Bapak Ibu. Itu yang kita temui. Padahal jelas sekali, ya Anda bisa dengarkan di kaset starter pack juga 95% itu impian dan sikap. Nah, Bapak Ibu, jangan-jangan nih ya, kita juga ngalamin hal yang sama, jangan-jangan. Ya, ada yang pernah berpikir begini, ini distributor, bukan seorang prospek. Wah, gua nih ya, kalau punya downline kira-kira dokter, wah pasti enak nih. Grupnya pasti cepat berkembang nih. Ya, wah gua nih kalau punya downline seorang pengusaha, pasti enak nih, grupnya berkembang. Ya, wah kalau gua punya downline mahasiswa, wah enak mahasiswa, mudah diajarin. Ah, dolen saya rata-rata kayak gini, mana jalan? Bapak Ibu, secara tidak langsung kita alami gitu hal seperti itu. Kita selalu fokus kepada yang 5%. Padahal Pak Wis juga selalu mengatakan jangan fokus yang 5%. Ya, 5% dibanding 95%, jelas banyak 95%. Tapi kenapa kita fokus yang 5%? Ya, itu juga kita alami. Bapak Ibu, saya dulu juga berpikir seperti itu. Ya, waduh, kalau misalkan punya donen seorang pengusaha, wah pasti enak. Duitnya banyak, join gak usah pusing-pusing ya. Kalau mahasiswa kan selalu bingung. Tertarik sih tertarik Pak, konsepnya bagus sih bagus. Udah baca cash flow? Sudah. Mahasiswa biasanya gitu ya, sodorin cash flow kuadran. Wah bagus, bisnis school oke gitu ya. Tapi duitnya dari mana? Ya Bapak Ibu, saya juga mengalami pada saat presentasi dengan mahasiswa-mahasiswa. Ya, saya mengalami hal-hal seperti itu. Saya sering mengalami. Ya, dan waktu itu secara tidak langsung pola pikir kita pasti mikir, coba kalau pengusaha pasti enak. Nah, kita udah mulai berpikir teknis lagi gitu loh. Bukan berpikir bagaimana impian sikap kita. Gitu. Jadi kita selalu mengarah ke teknis terus. Makanya Pak Lucian selalu menekankan impian sikap dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini apa yang akan saya sampaikan juga bukan berhubungan dengan teknis. Ya, mengenai teknis memang penting sekali, tapi hanya 5% dari total 100% kita jalankan usaha ini. Jadi hanya 5%-nya saja. Ya, jadi yang jauh lebih penting adalah bagaimana sikap kita. Bapak Ibu, mengenai sikap itu bukan saya seperti simsalabim saya tahu semuanya Bapak Ibu. Tidak tahu, saya tidak tahu apa-apa. Di usaha ini saya mulai dari nol. Ya, prospecting apa, bersikap dengan prospek apa, saya tidak tahu semuanya. Nah, ngomong-ngomong sekali lagi, apa yang saya tahu adalah dari hasil konsultasi dan dari hasil saya belajar dengan para upline. Yang saya pelajari bahwa orang-orang yang sukses di usaha ini itu karena sikap beliau Bapak Ibu. Yang saya pelajari bukan karena teknis beliau, tapi karena sikap beliau. Ya, yang pertama yang saya pelajari bahwa orang yang sukses di usaha ini adalah karena sikap karena mau kerja keras. Nah, Bapak Ibu, pada saat ada presentasi, home meeting dan sebagainya selalu dikatakan bintang 8 1 sampai dengan 2 tahun, penghasilan kurang lebih 40 juta per bulan. Ya, selalu dikatakan 1 sampai 2 tahun, bukan 10 sampai 20 tahun. Ya, Bapak Ibu, Anda bisa mengambil kalimat ini 1 sampai 2 tahun, bukan 10 sampai 20 tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau orang bekerja di luar sana, mereka menghabiskan waktu puluhan tahun. Ya, di usaha ini itu hanya 1 sampai dengan 2 tahun. Artinya diringkas. Puluhan tahun diringkas jadi 1 sampai 2 tahun. Selalu dikatakan di usaha ini, beliau yang sukses mengatakan ya, para upline selalu mengatakan, kamu harus kerja keras, kamu harus kerja keras. Saya pikir betul.
Ya, kerja puluhan tahun diringkas jadi 2 tahun. Jelas kerja keras Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak kerja keras. Di usaha apapun atau di bidang apapun selalu menuntut namanya kerja keras. Kalau Anda menjadi seorang mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang bagus, saya pastikan Anda pasti kerja keras. Nggak ada istilahnya, Pak, saya mau IP saya 3 lebih, tetapi saya tidur-tiduran, Pak, boleh nggak? Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin terjadi. Ya pasti Anda harus mengerjakan PR, Anda membuat makalah, konsultasi dengan dosen, sering ke perpustakaan dan sebagainya. Itu kalau mahasiswa. Di tempat yang lain juga sama, nggak jauh beda ya. Pekerjaan apapun selalu menuntut kerja keras, kerja keras, kerja keras. Seorang olahragawan, ya selalu kerja keras. Kalau kita melihat ada namanya pelatihan nasional, itu biasanya memakan waktu sampai berbulan-bulan di karantina, nggak boleh ngapa-ngapain. Itu kerja keras Bapak Ibu. Semuanya perlu kerja keras. Tidak hanya di usaha ini, dimanapun kerja keras. Ya, nah saya mulai belajar kerja keras, tahu bahwa kerja keras itu wajib. Itu ketika saat saya kuliah. Pada saat kuliah, saya melihat rekan-rekan saya banyak yang ikut organisasi kampus. Entah itu organisasi intrakampus ataupun organisasi ekstra kampus. Kalau Bapak Ibu amati, pada saat mereka ikut organisasi itu, mereka kerja keras Bapak Ibu. Ya, pada saat mempersiapkan event, acara-acara tertentu, misalkan seminar, misalkan acara dan sebagainya, itu mereka selalu persiapannya berhari-hari. Bahkan kalau mahasiswa sering tidurnya di kampus, lembur. Membuat papan apa gitu ya, itu sampai lembur. Saya lihat teman-teman saya kuliah itu sampai pagi. Dan itu saya pikir juga kerja keras. Nah, ini yang agak menarik. Saya juga pernah alami waktu KKN. Ya, pada saat kita membuat proposal dana, biasanya minta dana. Wah, pasti diterima? Tidak. Ya, coba lagi gitu ya. Proposal dana lagi, diterima? Belum tentu. Coba lagi ya, minta proposal dana, minta proposal dana, minta proposal dana. Berkali-kali. Ditolak, tapi coba lagi kan? Malu kan sama teman kalau nggak dapat dana. Gitu kan? Wah, coba lagi. Bapak Ibu, orang di kampus aja. Bapak Ibu kalau Anda berpikir, apakah organisasi di kampus yang dulu diikuti pasti menjamin masa depan? Itu saja dijalankan Bapak Ibu. Kenapa di usaha ini yang pasti menjamin masa depan Anda nggak kerja keras Bapak Ibu? Nah, itu saya betul-betul kenal namanya kerja keras. Ya, rekan-rekan saya di kampus rata-rata, mereka apalagi kalau demo ya, mereka kerja keras. Demo itu pakai perencanaan Bapak Ibu. Malam itu ya perencanaan demo. Nanti yang maju siapa? Nanti yang negosiasi siapa? Nanti yang berhadapan dengan polisi siapa? Itu pakai perencanaan dan itu kerja keras. Ya, kalau saya Bapak Ibu, saya pribadi saya kenal kerja keras itu sejak semester 3. Di usaha ini kalau para upline mereka sikapnya memang mengajak kita harus kerja keras 1 sampai 2 tahun, saya nggak kaget terus terang. Nah, pada saat saya semester 3, kebetulan bapak saya sakit ya. Waktu itu setelah sakit kira-kira 2 bulan 3 bulan, uang kiriman kuliah sudah nggak ada. Jadi sejak itu saya sudah harus bekerja gitu ya. Ceritanya saya harus mulai bekerja. Jadi seluruh penghasilan dari bapak saya, orang tua saya, jadi seorang pegawai negeri sipil itu semua masuk untuk biaya kesehatan, yaitu sakit liver. Saya ingat sekali Bapak Ibu, tahun 96 bulan Agustus. Ya, judul saya ingat sekali. Nah di situ Bapak Ibu, ibu saya yang sangat saya cintai mengirim surat. Nah, maaf hari ini Bapak Ibu nggak bisa ngirim karena memang biayanya habis. Waktu itu ada 2 pilihan. Kamu kalau ingin meneruskan kuliah, kamu harus kerja. Atau kamu pulang gitu ya. Nanti membantu bapak di rumah. Kebetulan orang tua saya juga tani selain PNS. Jadi kamu meneruskan kuliah dengan kamu cari pekerjaan apapun. Ataukah kamu pulang untuk membantu orang tua. Nah waktu itu saya bingung. Ya, saya bingung harus memutuskan seperti apa. Kebetulan saya punya kakak yang juga kuliah di Jogja. Bukan kakak kandung tapi kakak agak jauh gitu ya. Nah waktu itu memotivasi saya, kamu harus punya masa depan cerah, kamu harus begini dan sebagainya. Waktu itu saya putuskan, saya harus tetap di Jogja, apapun pekerjaan saya ambil. Nah pada saat itu, kebetulan pas habis maghrib gitu ya, ada teman yang datang. Ya, teman ini menawarkan sebuah pekerjaan. Kamu katanya butuh pekerjaan, iya gini dan sebagainya. Oke, kamu bekerja aja bisa. Pokoknya apapun, yang penting kamu halal kan? Iya, saya ambil. Nah, sejak tahun 96 saya bekerja kepada seorang profesor di bidang statistik. Pada saat itu pekerjaan saya adalah kalau pagi hari sekitar jam 6 gitu ya, saya sudah belanja ke pasar. Nah, setelah belanja ke pasar saya nyuci mobil.
Setelah nyuci mobil kira-kira jam 7 saya baru ke kampus, saya kuliah. Nah, kadang-kadang karena waktunya itu mepet dengan kuliah, kadang-kadang nggak mandi Bapak Ibu. Ya pokoknya udah gitu dibasahi rambut, udah langsung pergi ke kampus. Nah, setelah pulang kira-kira jam 2, jam 3 saya balik lagi. Saya waktu itu nyapu di rumah dan ngepel. Sampai sore nyiram tanah dan sebagainya. Dan itu saya jalankan kira-kira 6 tahun setelah sampai kuliah. Jadi Bapak Ibu kalau di usaha ini ditekankan kita kerja keras 1 sampai 2 tahun, bagi saya nggak berat Bapak Ibu. Yang lebih berat adalah pada saat saya waktu itu ya, pada saat saya awal kuliah itu, pada saat saya bekerja adalah ketika membersihkan penampung air. Itu paling berat Bapak Ibu. Di rumah itu kan ada 2 lantai rumahnya, ya. Jadi penampungnya air ada 2. Yang penampung air yang satu itu besar sekali, itu diperuntukkan untuk rumah yang bawah. Ya, kalau itu saya membersihkannya nggak terlalu repot Bapak Ibu ya. Saya tinggal panjat, langsung saya bersihkan, selesai. Yang repot adalah yang kedua, penampung air yang tinggi sekali. Penampung air yang tinggi ini itu hanya disangga 1 tiang besi gitu ya. Jadi kalau dipanjat itu kan di atas lantai yang 2. Jadi ketika saya panjat di atas, ketika ada angin itu shoot gitu ya, shoot goyang-goyang. Jadi wah betul-betul takut Bapak Ibu ya. Saya takutnya apa? Masih muda, agak ganteng gitu ya kok. Waduh, kayaknya berat juga ini gitu ya. Jadi waktu itu Bapak Ibu itu hal-hal yang saya pikir cukup berat ya saya jalankan. Nah, selain saya di rumah itu ya, petugas-petugas yang lain gak ada yang berani bersihin yang di atas. Ya, jadi Bapak Ibu tidak hanya di usaha ini, dulu saya sudah dikenalkan namanya kerja keras. Jadi kalau dikatakan 1 sampai 2 tahun kerja keras, saya terus terang nggak takut Bapak Ibu, udah biasa, gitu ya. Nah Bapak Ibu, pada saat saya mengajar itu juga butuh kerja keras. Jadi terus terang ini mengenai hikmah saya belajar dari inti sebuah kerja keras gitu ya. Pada saat mengajar juga butuh kerja keras gitu ya. Pada saat mengajar saya mengajar 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat dan sebagainya sampai beberapa tempat itu juga butuh kerja keras. Sampai malam lembur gitu ya, privat ke perumahan anak-anaknya rewel gitu ya. Wah susah banget gitu ya. Diajarin lari-lari gitu kan. Jadi ngajar pun perlu kerja keras. Sebelumnya sudah mempersiapkan materinya gitu ya. Jadi nanti akan ngajar apa gitu ya. Nanti sudah dipersiapkan mata pelajaran ini, materinya ini, bahasan ini, bab ini dan sebagainya. Itu sudah harus dipersiapkan. Dan setiap semester ganti. Ya, ganti kurikulum. Itu pun harus kerja keras Bapak Ibu. Ya, saya ingat sekali sebelum jalankan usaha ini, saya pengen sekali namanya handphone. Teman-teman ngajar saya ada yang punya Siemens C35 itu ya. Waktu itu wah udah kerennya minta ampun gitu ya. Teman-teman saya itu banyak yang punya itu, ya karena saya sudah berkeluarga, saya nggak mungkin minta orang tua. Waduh, gimana caranya gitu ya? Dari hasil ngajar, hanya cukup untuk menghidupi anak 1, istri 1. Itu dari hasil mengajar. Nah, saya berpikir gimana caranya bisa beli handphone. Ya, kebetulan di Jogja waktu itu ada peraturan dari pemerintah, ya dari kepolisian wajib helm standar. Itu sekitar tahun 2002 kalau nggak salah ya. Saya belum kenal usaha ini. Nah, waktu itu di Solo itu helm masih agak murah. Di Solo agak murah dan Jogja harganya cukup tinggi ya, selisihnya sekitar 20.000. Nah, saya ngambil helm ke Solo. Selama kira-kira 10 hari saya jualan helm, untung gitu ya, lumayan gitu ya. Laku 350.000, saya belikan handphone T10 warna biru ya, Ericsson. Nah, itu menarik sekali. Ya, itu pun saya dituntut kerja keras gitu loh. Nah, bagaimana di usaha ini Bapak Ibu? Di usaha ini yang saya nilai kerja keras kita belum apa-apa, nggak ada nilainya. Kalau dibanding pekerjaan saya dulu, nggak ada nilainya. Kerja keras kita di usaha ini apa? Paling presentasi, follow up, dan sebagainya. Nggak ada yang berat. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya konsultasi dengan upline saya. Pak, kalau saya ingin berkembang, caranya bagaimana, Mak? Kamu kerja keras. Kalau perlu naik motor kemanapun. Ya, karena saya nggak punya dana yang cukup, saya harus naik motor gitu ya. Nah, ada dosen saya yang mengajak ke Bali. Wah, karena mau naik kereta atau bis atau pesawat apalagi nggak mungkin. Saya naik motor selama sehari semalam, istirahat 2 jam di Gresik. Jadi ketika saya konsultasi, sponsor saya mengatakan kerja keras. Kalau kamu pengen sukses kerja keras dan sebagainya. Saya jalani. Ya, waktu itu naik motor ke Bali, dari Jogja ke Bali itu sehari semalam kalau nggak salah ya, sampai di daerah Tabanan ya, deket Denpasar sana. Nah, kemudian selain itu saya juga dituntut, kalau kamu ingin sukses ya, Pak Luis juga mengatakan kerja keras. Saya naik motor itu dari Jogja ke Kota Rembang ya. Jadi dari Jogja melewati Magelang, melewati Semarang, melewati Kudus, Demak sampai ke Kota Rembang. Mungkin itu perjalanannya juga nggak terlalu menarik.
ada satu hal yang paling mengesankan bagi saya Bapak Ibu. Pada saat pulangnya ya, pulang ke Jogja sampai di Kudus, saya diberhentikan oleh seorang laki-laki. Ya, berhenti gitu ya. Waktu itu hujan lebat. Karena hujan lebat kan lari motor saya nggak kenceng gitu ya. Saya berdua dengan dolen saya. Diberhentikan, saya berhenti. Dia alasan katanya motornya rusak. Mas, motor saya rusak mas. Bisa pinjam obeng nggak katanya. Saya melihat motor dia lagi nyala Bapak Ibu. Waktu itu gelap sekali. Saya langsung terpikirkan, waduh ini kayaknya kriminal ini, bahaya itu ya. Pinjemnya obeng, ngomongnya motornya rusak, ternyata motornya lagi nyala. Nah ternyata gitu ya. Waduh gimana itu ya. Langsung kan kebetulan saya lagi bonceng di belakang, tancap aja, udah tancap gas. Waktu itu ingat sekali Bapak Ibu, gimana jadinya kalau ditusuk gak jadi bintang 8. Nah Bapak Ibu, jadi saya juga tidak takut namanya kerja keras. Upline selalu mengatakan kamu harus kerja keras. Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, banyak orang yang masih berpikir bahwa usaha ini menguntungkan yang di atas. Kalau saya katakan untung apanya gitu loh. Bapak Ibu, Anda tahu yang saya bantu ternyata tidak jalankan usaha ini. Jauh-jauh dari ke Rembang dan sebagainya sampai mau ditusuk, dia berhenti. Saya rugi waktu, rugi tenaga dan sebagainya. Ternyata orangnya berhenti. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Pak, Anda enak ya bintang 8, enak apanya gitu loh. Ya, Bapak Ibu, yang terpenting sebenarnya bukan bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu di usaha ini. Bagaimana caranya begini, bagaimana Pak merospek orang yang lebih pinter. Ya mungkin Bapak Ibu sering ditanya oleh donen Anda, Pak, kalau saya punya prospek pengusaha gimana ya? Gitu ya. Pak, prospek saya ini aneh Pak. Dia sudah pengusaha, tapi orangnya begini dan sebagainya. Mungkin di kaset nggak ada gitu ya. Cara menghadapi orang begini dan sebagainya. Nggak ada Bapak Ibu ya. Orang selalu berpikir dan fokus kepada bagaimana dan sebagainya. Pak Louis selalu menekankan bukan how, tapi why. Bukan bagaimana caranya begini, tapi mengapa kita jalankan usaha ini. Kenapa kita mau? Kenapa mau naik motor ke Bali? Kenapa mau ini? Kenapa mau ini dan sebagainya. Jelas itu karena impian. Mengenai impian ini sebenarnya saya punya sebuah contoh simpel saja. Misalkan Bapak Ibu Anda diminta untuk mencuci sebuah mobil, gitu ya. Pada saat itu si empunya mobil mengatakan, Pak atau Bu, kalau Anda mau mencuci mobil saya kasih gaji Rp5.000. Nah, yang kedua si Bapak B misalkan gitu ya, itu mengatakan, Bapak atau Ibu, kalau Anda mau mencuci mobil saya, mobilnya mereknya sama, modelnya sama, kalau mau mencuci mobil saya gaji Rp1.000.000. Ya, yang satu digaji Rp5.000, yang satu digaji Rp1.000.000. Nah, Bapak Ibu, ini menguji impian seseorang sebenarnya. Yang satu digaji Rp5.000, Anda bisa melihat cara kerjanya. Asal-asalan gitu ya, gitu ya, asal digosok, kotor terserah gitu ya. Cuma dikasih 5.000, gitu ya, cuma dikasih 5.000. Pokoknya asal cuci gitu ya. Nah, bagaimana yang terjadi dengan yang Rp1.000.000? Digaji Rp1.000.000 sekali nyuci. Pasti nyucinya seneng ya. Dia tahu kalau selesai nyuci dia dikasih 1 juta. Bahkan kehujanan nggak peduli kan. Nah udah tahu kalau selesai dikasih 1 juta. Badannya basah tetap santai, tahu 1 juta. Berikutnya selangnya bocor, wah santai ditambal gitu ya, diikat dan sebagainya. Dia tahu, wah 1 juta. Jadi wah tetap semangat. Bapak Ibu, sebenarnya sama-sama nyuci mobil. Mobilnya juga sama, kondisinya sama. Yang membedakan adalah dia tahu masa depannya. Yang satu tahu bahwa masa depannya 5.000, yang satu melihat masa depannya 1 juta. Makanya basah mau, ini mau karena 1 juta gitu loh. Yang satu 5.000 gitu. Nah, sama dengan usaha ini Bapak Ibu. Presentasinya sama kan? Ditolaknya sama. Itu ya, meeting undang nggak ada yang datang sama kan? Ya, sikapnya yang beda Bapak Ibu, impiannya yang beda. Yang satu tahu ini nilainya mahal. Bapak Ibu, apakah kerja keras itu harus bagaimana dan sebagainya, ataukah kerja keras itu cukup gitu ya misalkan ya. Bapak Ibu, mengenai arah bagaimana cara kita kerja dan sebagainya, kita nggak usah khawatir, kita punya sebuah support system Unicore yang saya pikir sangat luar biasa sekali ya. Ya, dulu saya betul-betul tidak paham bagaimana membangun sebuah sistem, gitu ya. Unicore sangat luar biasa sekali ya. Unicore menyediakan 7 langkah kerjanya. Jadi langkah kerjanya sudah ada. Langkah pertama, kedua, ketiga sampai langkah ke-7. Ya, Unicore sudah menyediakan pendidikannya. Ya,
sudah menyediakan alat-alatnya. Seperti apa misalkan ya? Alatnya ada buku, ada VCD gitu ya. Ada pertemuan-pertemuan, ada kaset dan sebagainya. Itu alat-alat yang disediakan oleh Unicore. Nah, Bapak Ibu, Unicore juga punya namanya konsep dasar dari Unicore. Ya, mungkin Bapak Ibu juga semua sudah tahu konsep dasar dari Unicore, yaitu menjadi seorang core person. Itu saya pikir adalah kalau Bapak Ibu kerja keras fokus bagaimana menjadi seorang core person, kita juga tahu bahwa Bapak Ibu pasti sukses di usaha ini. Ya, core person itu apa, Bapak Ibu? Ya, saya nggak akan bahas juga. Ya, Anda bisa dapatkan kasetnya, core person, core leader, gitu ya. Dan core person ini juga Anda bisa konsultasikan kepada sponsor dan upline Anda. Ya, jadi sekali lagi Anda cek upline, jangan langsung diambil konsultasi dari atas panggung, gitu ya. Jangan diambil konsultasi dari atas panggung. Anda konsultasikan dulu. Nah, Bapak Ibu, mengenai core leader ini di setiap kota saat ini, ya, saat ini di setiap kota akan diadakan core leader weekend. Ya, diadakan core leader weekend. Nah, biasanya acara ini memang dirancang bagus sekali Bapak Ibu ya. Saya beberapa kali mendengarkan acara ini akan dirancang lebih santai gitu ya. Sebenarnya lebih santai, tidak formal pakai jas gitu ya. Nanti kita juga ada fun-nya ya, happy, senang-senang gitu ya. Kita juga ada pendidikannya gitu ya. Kita ada teamwork, belajar teamwork dan sebagainya. Ini mengenai core leader weekend ya. Bapak Ibu, Anda bisa fokuskan kerja keras saat ini menjadi seorang core leader. Gitu ya, kalau Anda menjadi seorang core leader, saya jamin nggak punya duit gitu ya. Core leader ada syarat omset, ada syarat ini dan sebagainya. Anda pasti grup Anda besar sekali, ya. Anda juga perlu kerja keras untuk menjadi seorang core leader. Nah, pada saat kita kerja keras, Bapak Ibu, biasanya ada hal-hal yang mengusik kita. Ya, kita udah kerja keras nih, gitu ya. Terutama di kota-kota besar yang mungkin sudah mulai banyak BMW. Seperti yang saya alami di Jogja. Ya, ada mungkin beberapa orang yang berpikir begini Bapak Ibu. Pak, kalau di Jogja sudah penerima BMW 5 orang, kira-kira nanti Jogja masih ada yang mau tiansi nggak ya gitu ya. Ada Pak, nanti kalau jenuh gimana gitu. Banyak sekali Pak, teman-teman saya yang saya presentasi sudah tahu tiansi semua. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah punya pikiran seperti itu ya. Itu juga pernah saya alami. Bapak Ibu, kalau saya melihat bahwa kita kadang-kadang merasa jenuh, itu yang jenuh bukan tiansi Bapak Ibu. Bukan bisnis ini, yang jenuh kita, bukan usahanya. Buktinya, oke ya. Pada saat saya mengatakan Pak Wawan ada grup yang mengatakan begini, gimana Pak Wawan? Saya cek upline kan, konsultasi. Beliau mengatakan, oke, kalau kamu ingin melihat ini usaha ini jenuh atau tidak, kamu ke stokis. Nah, saya pergi ke stokis, jam 9 saya duduk. Wah Bapak Ibu, ternyata banyak orang daftar baru. Wah belanja lagi, banyak orang bintang 3. Ada yang gembira sekali. Yes, saya new 4. Ada yang dan sebagainya. Saya melihat di sana, ya, apalagi di vision seminar gitu ya, dikatakan, kamu lihat aja vision seminar. Ternyata banyak sekali orang-orang yang naik peringkat dan sebagainya. Bapak Ibu, ternyata pada saat kita merasa jenuh, itu yang jenuh bukan bisnis ini, tapi kita yang merasa jenuh, bukan usahanya. Tiansi tetap kok, ya. Pada saat kita merasa jenuh, orang lain berkembang. Itu yang jenuh kita, Bapak Ibu, bukan usaha ini. Usaha ini nggak akan jenuh. Anda bisa dengarkan di kasetnya menghadapi kendala ya, dikatakan nggak mungkin jenuh gitu ya. Pertambahan penduduk tidak imbang dengan pertambahan distributor, nggak mungkin jenuh. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin Anda pernah membaca sebuah buku dari Robert Kiyosaki, ya. Di situ Robert Kiyosaki mengenai sebuah pendidikan kerja keras, intinya seperti itu ya. Misalkan ada 5 ekor, mungkin sebagian sudah tahu ya, ada 5 ekor burung hinggap di atas pagar. 3 ekor itu memutuskan untuk terbang. Kira-kira sisanya ada berapa? Ya, ada yang menjawab 5, ada yang menjawab 2, ada yang menjawab ini dan sebagainya. Ya, itu wajar Bapak Ibu. Saya dulu juga nggak tahu hal seperti ini. Ya, setelah saya baca, ternyata betul. Ada 5 ekor burung ya, hinggap di atas pagar. Ya, 3 ekor memutuskan untuk terbang. Sisanya masih berapa? Masih 5. Ya, jelas Bapak Ibu, memutuskan terbang bukan berarti benar-benar terbang. Ya, baru pengen terbang gitu loh. Sama dengan usaha nih Bapak Ibu. Ya, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, siapa yang malam hari ini hadir yang ingin mendapatkan mobil BMW? Coba. Semuanya ya, pengen BMW, semuanya pengen BMW. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, semuanya pengen, semuanya mau, semua memutuskan untuk dapat. Tapi yang benar-benar terbang, yang benar-benar mau presentasi, yang benar-benar mau ditolak orang, yang benar-benar mau kehujanan, yang benar-benar mau buat meeting nggak ada yang datang, hanya berapa persen Bapak Ibu? Itu nilai dari kerja keras, itu pendidikan di usaha ini sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Ya, saya belajar dengan Robert Kiyosaki di dalam bukunya. Ternyata kerja keras itu nilai pendidikan ternyata ya. Dan Unicore
ya melalui kasetnya, buku, melalui pertemuan gitu ya, itu sudah menyediakan alat-alatnya bahwa kita belajar untuk pendidikan secara kerja keras di sini, gitu ya. Nah itu hal pertama yang saya pelajari dari orang-orang sukses di usaha ini. Bahkan saya ingat sekali ya, ada seseorang yang mengatakan no pain no gain gitu ya. Tidak ada sakit, tidak ada kerja keras ya, tidak akan dapat gitu ya. Nggak ada makan siang gratis. Tidak ada peringkat bintang 8 tanpa ditolak. Ya, Bapak Ibu, hal kedua yang saya pelajari dari orang-orang yang sukses di usaha ini karena mereka mau berkorban. Bapak Ibu, Anda pernah mendengar atau mungkin ada orang yang mengatakan kepada Anda, ngapain sih jalankan usaha ini? Malam-malam keluar pakai jas gitu ya. Kemudian ke OPP harus bayar tiap minggu 5.000 gitu kan. Mendingan buat makan apa gitu ya, somai atau apa gitu ya. Aduh, vision seminar 50.000 mahal gitu ya. Wah, buat apa sih? Ya, atau mungkin bagi orang yang tidak tahu nilai saya naik motor ke Bali, ngapain naik motor ke Bali? Capek. Orang tidak tahu bahwa itu adalah sebuah pengorbanan. Saya belajar dari para upline dan juga orang-orang yang sukses di usaha ini. Mereka mau membayar nilainya. Mereka mau berkorban untuk sebuah impian. Banyak orang yang mengatakan sia-sia, itu anehnya. Ya, banyak orang mengatakan sia-sia, buat apa gitu loh jalankan usaha ini. Buat apa keluar malam? Buat apa ninggalin keluarga? Dan sebagainya. Ya, orang melihat ini sia-sia Bapak Ibu. Anda bisa kebayang, padahal Bapak Ibu Anda melihat impian yang begitu besar di depan sana. Orang mengatakan sia-sia. Jadi yang saya nilai, orang-orang yang sukses di usaha ini karena mereka mau berkorban. Nah, Bapak Ibu, misalkan ada 4 berlian, ya, ada 4 berlian ditaruh di tong sampah. Tongnya itu ya, tong sampah itu penuh dengan ya sampah-sampah gitu ya. Ada yang bau gitu ya, terbuat dari sampah makanan, daun gitu ya, kaleng-kaleng gitu ya. Macam-macam ya, tong sampah namanya juga tong sampah gitu ya. Apapun dimasukin. Sisa makan pokoknya apapun dimasukin gitu ya. Kotoran apapun dimasukin gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata di tong sampah itu ditaruh 4 berlian. 4 berlian itu ditaruh, diaduk-aduk. Gitu ya. Diaduk-aduk sampahnya itu sehingga berliannya yang 4 yang bernilai mahal sekali itu bercampur jadi satu dengan tong sampahnya. Nah, Bapak Ibu, berlian itu mahal sekali. Berlian 4 itu, kalau Anda bisa menemukannya, Anda akan dijamin masa depan Anda. Keturunan Anda, anak Anda, semuanya akan dijamin. Ya, dari 4 berlian itu. Ya, ada 4 berlian, itu menarik ya. Ada yang warna jingga, ada yang warna merah, ada warna putih gitu ya. Pokoknya menarik sekali dan bagus. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda dikasih kesempatan untuk mencari berlian di dalam tong sampah itu, apakah Anda mau? Padahal itu menjanjikan, itu masa depan yang begitu cerah sekali. Mungkin ada ya, si A misalkan mencoba. Si A mencari berlian itu. Mencari-cari, diaduk-aduk. Setelah berjalan kira-kira 1 minggu. Waduh, berliannya kayaknya nggak ada nih. Kita kayaknya ditipu nih. Nggak ada berlian. Ya, dia quit, dia keluar. Udahlah, saya nggak mau. Ada yang mungkin mencoba mencari gitu ya. Oke, saya cari berliannya. Dicari selama 1 bulan. Nggak ketemu. Udah, saya berhentilah. Ya, ada yang mencari berlian selama, udah berusaha, diaduk-aduk, nggak ketemu-ketemu selama 1 tahun. Udah, saya berhenti. Berliannya nggak ada kok, bohong ini. 4 berliannya kalian ditaruh, nggak ada ini. Ya, mungkin apakah Anda pernah membatasi diri Anda? Pak, kalau saya cari berliannya 1 minggu, nggak ada, saya keluar ya Pak ya? Atau, Pak, kalau saya cari berliannya selama 1 bulan nggak ada, saya keluar ya Pak ya? Atau, Pak, kalau saya sebulan nggak ada berliannya, saya keluar aja Pak ya? Mungkin ada yang coba mengaduk-ngaduk, mencari berliannya. Dan setelah 1 tahun nggak ketemu, orang lain ngomong, kamu ini pekerjaanmu sia-sia. Nggak ketemu, mana buktinya berliannya? Saya masih berusaha. Mana berliannya? Saya masih berusaha. Nah, lama-lama Anda nggak tahan, Anda keluar. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya, ya prinsip-prinsipnya sama dengan usaha ini. Anda tahu, kalau Anda menemukan 4 berlian, 4 bintang 8, Anda jadi God Lion. Anda tahu kalau God Lion, masa depan Anda cerah. Masalahnya, berlian Anda, calon bintang 8 Anda, itu mengumpul dengan orang-orang yang bermacam-macam. Ada yang negatif, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang mau mengejek, ada yang meremehkan, ada yang membuktikan, dan sebagainya. Itu berlian Anda, Bapak Ibu, calon bintang 8 Anda. Masalahnya, Bapak Ibu, pada saat Anda mencari bintang 8 Anda, pernah nggak waktunya Anda batasi? Kalau saya sebulan nggak dapat downline, saya berhenti. Kalau saya 3 bulan gak dapat downline, saya berhenti Pak.
Kalau 1 tahun saya nggak ada hasil, saya quit. Buat apa? Bapak Ibu ngomong-ngomong, saya 3 bulan jalan usaha ini, seorang pun saya nggak dapat downline. Tapi beruntung sekali, saya punya upline luar biasa. Saya cek upline lagi, saya konsultasi, beliau mengatakan nggak apa-apa. 1 lagi lebih banyak, presentasi lagi, presentasi dan sebagainya. Ya, banyak orang yang membatasi diri. Kalau saya nggak ketemu sebulan, Pak saya keluar aja Pak. Saya udah sebulan nggak ada hasil nih. Berliannya mana katanya nanti akan ketemu bintang 8. Saya udah sebulan nggak ada hasil. Ya, atau mungkin ada yang mencoba sudah 1 tahun, Pak saya batu 1 tahun bintang 3 terus, BTA gitu ya, bintang 3 abadi. Ya, saya keluar aja Pak. Orang bilang, aduh mana buktinya, mana ini dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, apakah Anda batasi waktu Anda untuk mencari 4 calon bintang 8 Anda? Ya, tapi Bapak Ibu, pasti ada. Kalau Anda nggak berhenti menjalankan usaha ini, Anda pasti ketemu 4 calon bintang 8 Anda. Kalau Anda nggak berhenti, pasti ketemu 4 calon bintang 8 Anda. Bapak Ibu, kalau kita nilai Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di usaha ini 100% ya, full heart ya. Kalau full heart itu penuh keyakinan ya, penuh hati, pokoknya maksimal itu ya. Nggak mau mundur itu ibaratnya. Anda jalankan usaha ini 100% dari usaha Anda, itu yang betul-betul menghasilkan, itu hanya 5%-nya Bapak Ibu. Ya, dari seluruh apa yang Anda jalankan di usaha ini, apa yang Anda maksimalkan, apa yang Anda lakukan di usaha ini, itu hanya 5% yang akan memberikan hasil. 95% yang saya nilai, saya pelajari dari mereka-mereka yang sukses, itu adalah prosesnya. 5% hasil, 95% proses itu. Ya, jadi prosesnya itu lebih banyak daripada hasilnya. Tetapi Bapak Ibu, 5% hasil ini menghasilkan apa yang kita impi-impikan gitu ya. Meskipun hanya 5%, tapi semua impian kita akan tercapai dengan 5% kerja keras kita. Ya, itu hanya 5%-nya. Jadi 95% itu proses kita. Lebih banyak kita diterima atau ditolak? Ditolak gitu loh. Kita mengundang lebih banyak yang hadir atau yang tidak hadir? Banyak yang tidak hadir gitu. Tapi 95% itu memang prosesnya. Kita nggak bisa milih-milih gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang milih-milih, Pak, saya pengen enaknya aja Pak di usaha ini, gitu ya. Pak, saya pengen sukses, tapi boleh nggak neti? Pak, betul Pak, saya tuh pengen sukses sekali, tapi kalau mau OPP saya tuh males Pak, malam-malam keluar gitu ya. Ada yang Pak, kalau saya tuh wah betul Pak, saya ingin sukses, tapi boleh nggak misalkan saya nggak hadir ke vision seminar? Bapak Ibu, ini adalah 100% proses kita menjalankan usaha ini. Memang hasilnya 5% dari apa yang kita usahakan. Tetapi 95% itu adalah prosesnya. Nggak boleh milih-milih gitu ya. Milih-milih kalau home meeting saya suka. Kalau home meeting karena mungkin ada yang ngasih minum gitu ya, saya suka. Tapi kalau ini saya nggak suka apa? Ini nggak suka, ini suka. Bapak Ibu, kita nggak bisa milih-milih. Ya, kita harus berkorban itu semuanya. Full heart. Seluruhnya kita tumpahkan untuk usaha ini. Ya, itu prosesnya. Nah, saya pelajari dari mereka, orang-orang yang sukses di usaha ini adalah mereka berkorban dari segi waktu. Bapak Ibu, mungkin banyak dari Anda yang sempit sekali untuk jalan usaha ini. Saya sibuk. Bapak Ibu, pada saat awal saya jalankan usaha ini, saya masih ngajar, dan ngajar saya banyak sekali ya. Selain saya ngajar beberapa mata pelajaran itu ya, saya ngajarnya cukup banyak sampai malam gitu ya. Tapi sponsor saya selalu mengatakan, kamu harus bagi waktu gitu. Bahkan Bapak Ibu, saya sendiri mengalami gitu ya. Kalau saya diminta kerjasama, orang yang nganggur dengan orang yang sibuk, saya suka yang sibuk. Kenapa? Orang nganggur itu lebih cenderung nggak bisa bagi waktu. Gimana nggak bisa bagi waktu? Main game atau apa kan susah bagi waktu. Tapi orang yang sibuk selalu, planning saya 1 jam yang akan datang saya mau ini. Saya nanti jam segini saya mau ini. Jam ini saya mau ini. Jam ini saya mau ini dan sebagainya. Selalu ada planningnya. Lebih mudah orang yang sibuk Bapak Ibu. Kalau saya kerjasama. Daripada orang nganggur ya, susah orang nganggur itu ya. Janjian jam 9, datang jam 12 gitu kan, kacau gitu ya. Lebih enak orang yang sibuk. Nah, di usaha ini, kita memang harus mau berkorban dari segi waktu. Bapak Ibu, mungkin Anda yang suka nonton sepak bola gitu ya. Ya, mungkin punya klub favorit atau negara favorit ya, tim sepak bola, pasti suka sekali nonton bola. Nah, Bapak Ibu, kita harus mau berkorban. Sedikit waktu kita tidak nonton sepak bola, supaya nanti kita bisa full time nonton sepak bola. Ya, kalau kita suka ngegame ya, wah suka banget gitu ya. Kalau saya suka game juga gitu ya, komen konquer gitu ya, suka banget gitu ya. Wah pokoknya nggak mau kalah. Nah, Bapak Ibu, mau nggak kita mau berkorban?
mengalahkan kita main game untuk nanti main game seenaknya gitu ya. Atau Anda yang punya keluarga, punya anak kecil. Ya, saya punya anak kecil umur 3,5 tahun. Lagi lucu-lucunya Bapak Ibu. Pada saat saya pulang malam gitu ya, pada saat pulang malam, anak saya selalu pasti sudah tidur. Waduh, saya sedih sekali ya. Waktu untuk mainnya berkurang gitu. Apalagi saya seharian sudah ngajar, malam dan hari-hari kosong saya jalankan usaha ini. Waduh, gimana nanti ya dan sebagainya. Nah, pada saat saya betul-betul meluangkan waktu untuk usaha ini dan mengalahkan waktu untuk anak, sponsornya mengatakan, bagaimana jadinya kalau sampai tua kamu tetap nggak punya waktu? Wah, saya jadi takut Bapak Ibu ya. Para upline saya selalu mengatakan, kalau kamu nggak mau berkorban dari waktu, kamu nggak akan dapat waktu nantinya. Nah, Bapak Ibu Anda tahu ya, di usaha ini menawarkan namanya kebebasan dari segi waktu. Kita punya waktu banyak nantinya. Sekarang memang nggak punya waktu gitu loh. Ya, kalau Anda lihat rekan-rekan kita selalu ngomong, aduh kamu itu selalu keluar terus. Kayaknya kamu kerja keras ya. Kamu nggak punya waktu ya. Bapak Ibu santai saja gitu ya. Nggak lama kok. Ya 1-2 tahun. Ingat 1-2 tahun. Ya, jalankan usaha ini. Jadi dari segi waktu memang harus mau berkorban. Nah, kemudian selain dari segi waktu, kita juga harus mau berkorban juga, ya. Juga saya pelajari dari orang-orang yang sukses di usaha ini, mereka menginvestasikan uangnya. Ya, ngomong-ngomong Bapak Ibu, dari segi uang saya yakin tidak semua dari kita sudah punya uang yang cukup pada saat jalankan usaha ini. Dan Bapak Ibu pernah sebel gitu ya, upline home meeting, OPP gitu ya, kemudian NDT, vision seminar, ya. Oh, NDT keluarin uang lagi gitu ya. Waduh, vision seminar bayar lagi. Aduh Pak, kaset, aduh ini atau ini semua mengeluarkan biaya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ternyata di usaha ini juga memerlukan pengorbanan dari segi uang. Gak bisa dong kita mau sukses tapi gak keluar apa-apa gitu ya. Seperti yang awal saya katakan, Pak saya mau sukses tapi gak beli Netflix. Itu saya pikir kacau Bapak Ibu ya. Sama dengan kalau kita ingin membuka warung gitu ya. Pak saya ingin buka warung tapi gak dikasih lampu malam, boleh gak Pak? Ya boleh gitu, tapi siapa yang mau beli? Sama dengan usaha ini, ingin jalankan usaha ini, ingin membangun aset, dan aset di usaha ini alatnya adalah Netflix. Anda nggak mau alatnya. Bayangkan kalau buka warung gitu ya, nggak mau pakai lampu gitu loh, kan ngeluarin biaya Pak. Buat apa kan? Kan sudah pakai modal Pak, sudah ini, sudah untuk mangkok, udah ini. Kenapa harus pakai lampu? Ya, sama dengan usaha ini Bapak Ibu. Anda sudah bergabung di usaha ini 2 juta rupiah. Anda sudah mengeluarkan uang untuk ini. Tapi Netflix nggak mau misalkan ya. Itu juga konyol Bapak Ibu kalau menurut saya. Sama dengan buka warung malam nggak pakai lampu. Siapa yang mau beli? Usaha ini juga seperti itu ya. Memang kita harus mau investasi dari segi uangnya gitu ya. Nah Bapak Ibu, hal-hal di usaha ini memang banyak kita menemukan dilema-dilema. Ya, mungkin bagi Anda yang sudah berkeluarga, saya yakin Anda pernah mengalami apa yang pernah saya alami. Vision seminar 50.000. Anak nggak punya susu. Pilih mana Bapak Ibu? Nah, pada saat mau beli tiket vision seminar ya, bahkan early bird, harganya 40.000. Di rumah, susu sudah habis. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Itu juga saya alami. Nah, sponsor saya cek upline gitu ya, konsultasi. Dikatakan kalau kamu ingin sukses, investasi. Keluarkan uang. Loh, tapi kan saya nggak punya uang. Wah, dikeluarkan lagi. Robert Kiyosaki mengatakan, kalau kamu ingin dapat uang, ya kamu harus investasi uang gitu. Ibaratnya kalau mau nanam pohon mendapatkan hasilnya, ya harus nanam pohonnya gitu loh. Masa nggak pengen nanam tiba-tiba langsung nongol gitu ya? Kita memang harus mau mengeluarkan uangnya gitu. Dan Robert Kiyosaki mengatakan ya, kalau kita takut kehilangan uang, biasanya benar-benar takut gitu ya. Bahkan kalau bukan hanya uang gitu ya, kalau kita takut kehilangan sesuatu, biasanya gitu ya, benar-benar kehilangan gitu ya. Dan itu menarik sekali Bapak Ibu. Ya, itu menarik sekali. Menariknya karena apa? Di rumah anaknya susu habis, mau vision seminar gitu kan. Orang di luar sana melihatnya kayak apa? Gila gitu kan. Anak susu habis, duit malah dipakai seminar. Emang kalau seminar datang-datang ya, keluar dari seminar tiba-tiba langsung dapat duit gitu kan. Bapak Ibu, Anda tahu maksud saya? Orang berpikirnya seperti itu kan. Kita tahu kalau kita berpikir seperti itu, kita kembali ke kuadran kiri. Kuadran kanan, ingat kerja untuk aset. Aset menghasilkan uang. Bukan kita kerja langsung dapat uang. Kalau kita berpikir kita kerja langsung dapat uang, vision seminar pulang dapat duit. Nah, itu kita berpikir kerja untuk income. Di usaha ini kita bekerja untuk aset dapat income. Bukan kerja langsung dapat income.
Ya, jadi memang tidak bisa kita tidak mengeluarkan uang di usaha ini. Itu adalah nilai dari pengorbanan. Memang harus. Memang kadang-kadang banyak hal yang kita korbankan gitu ya. Tapi kita tahu pengorbanan ini bukan untuk dikorbankan selamanya gitu ya. Kalau dikorbankan selamanya, saya yang pertama keluar Bapak Ibu. Tapi pengorbanan kita 1 sampai 2 tahun, ingat, 1 sampai 2 tahun prosesnya. Selanjutnya adalah kita juga akan berkorban dari segi apa? Tenaga kita. Pada saat Anda jalankan usaha ini, saya tahu pasti banyak yang lelah sekali. Bahkan sebagian dari Anda banyak yang masih bekerja secara aktif. Pagi kerja di kantor atau mungkin Anda bekerja di perusahaan gitu ya. Sampai sorenya sudah lelah sekali gitu ya, capek, badannya lelah sekali. Masih dipaksa mau jalankan usaha ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di usaha ini memang kerja gitu loh. Kalau kerja pasti capek gitu ya. Nah di usaha ini mungkin saya juga ngalami hal itu Bapak Ibu. Ketika pagi ngajar gitu ya, sampai sore habis itu dipaksa jalankan usaha ini, badannya aduh pegel-pegel semua gitu ya. Ya untungnya ada Cordyceps gitu ya. Coba kalau nggak ada Cordyceps gitu ya, wah udah kacau lagi ya, 100 user. Nah Bapak Ibu, tenaga kita juga diuji, tenaga kita. Ya kita capek sekali jalankan usaha ini, waduh udah sore, udah malam kita harus presentasi lagi, bahkan sampai larut malam jam 12 kita harus masih presentasi lagi dan sebagainya. Nah, kemudian kadang-kadang bahkan ya, pada saat Anda fokus lagi, ya Anda fokus untuk mengejar mungkin gold planner atau silver planner ya, atau Anda mengejar peringkat tertentu, saya yakin suara Anda akan habis Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita melihat orang yang kerja keras, kelihatan dari suaranya, gitu ya, suaranya habis ya, waduh, berarti ini barusan ngejar sesuatu ini ya, gold planner atau silver planner atau apa, itu juga memang harus kita korbankan Bapak Ibu ya, kita harus mau melakukan prosesnya itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah mereka-mereka yang betul-betul sukses, bisnisnya berkembang di usaha ini, mereka memang mau berkorban dari segi perasaan. Pada saat Anda jalankan usaha ini, pasti nggak enak dengan teman yang nggak suka usaha ini. Ya, pasti nggak enak dengan saudara yang mungkin tidak tertarik dengan usaha ini. Tidak enak dengan orang tua gitu ya. Ngomongnya, Pak, saya mau ke Bandung, mau kuliah, ternyata mau presentasi gitu ya. Kenapa bohong? Karena orang tua nggak dukung mungkin gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya tahu Anda pasti perasaannya nggak enak gitu ya. Udah bohong orang tua, kalau orang tua nggak dukung ya, udah bohong-bohong dikit gitu ya. Atau dengan kawan sekamar gitu ya. Sekamar yang satu benci, Anda suka gitu ya kan. Wah berarti bertolak belakang ya. Anda fokus sekali jalankan usaha ini, kawan Anda wah menolak mentah-mentah. Ya memang kita dari segi perasaan ya kita harus mau berkorban gitu. Harus gak enak gitu kan. Memang usaha ini itu gak enak Bapak Ibu ya. Tapi duitnya enak. Ya betul kan? Ya Bapak Ibu, Anda tahu rekan-rekan Anda yang mungkin gak enaknya dengan usaha ini gak suka gitu ya. Saya juga mengalami hal seperti itu. Ya, saya punya geng 6 orang gitu ya di kampus dulu. Pada sudah selesai mereka masih ngumpul di Jogja. Mereka masih berkumpul, sering ngumpul. Nah pada saat saya jalankan usaha ini mereka rata-rata nggak suka dengan usaha ini. Perasaan saya nggak enak. Dulu biasa ngumpul-ngumpul gitu ya. Ngumpul-ngumpul kalau hari-hari tertentu aja ya. Nggak setiap hari sih karena saya juga harus kerja. Hari-hari tertentu harus ngumpul. Ya bahkan teman-teman kantor saya dulu ya, teman-teman di waktu ngajar, mereka nggak suka dengan usaha ini, nggak enak Bapak Ibu perasaan. Nggak enak memang. Tapi pada saat Anda sukses, mereka pada SMS, traktir dong, makan-makan dong, Allah kan udah sukses, makan dong, gimana ini dan sebagainya. Bapak Ibu, ya, orang tidak suka dengan usaha ini, memang betul. Ya, pada saat Anda punya mobil, ya, tetap aja mereka mau gitu loh dengan mobilnya, ya. Tapi usahanya mereka tetap nggak mau, nggak masalah kan? Ya, seperti Anda menemukan berlian tadi ya, orang nggak mau sampahnya, tapi berliannya tetap berharga. Gak ada hubungannya dengan sampahnya gitu ya. Berliannya tetap berlian, tetap bernilai, tetap mahal. Ya, Anda juga jalankan usaha ini, Anda merasakan hal seperti itu. Nggak enak gitu ya. Nggak enak dengan saudara gitu ya. Apalagi Bapak Ibu, Anda pasti merasakan pada saat reuni keluarga. Wah, reuni keluarga pada saat ngumpul kita datang gitu ya. Ceket-ceket kita datang. Awas ditiansiin. Awas minggir ditiansiin. Kalau nggak Bapak Ibu, Anda pasti merasakan, emang lo udah dapat BMW? Mana BMW-nya? Waduh Bapak Ibu, itu hal-hal yang memang kita perasaan kita nggak enak gitu. Ya, perasaan kita nggak enak dengan teman, dengan saudara, dengan orang-orang dekat kita dan sebagainya. Mana BMW-nya? Ngomong-ngomong udah dapat BMW belum gitu ya? Selalu hal-hal itu yang disampaikan. Nah, pada saat dulu saya ngajar juga seperti itu Bapak Ibu. Saya datang tuk gitu ya, naik motor sampai di depan kantor sekolah gitu ya.
Pak, BMW-nya kok diparkir di situ katanya. Padahal tahu itu motor Bapak Ibu. Jelas-jelas itu motor gitu loh. Ya. Jelas-jelas itu motor bukan BMW, tapi dipleset-plesetin. BMW-nya mana gitu ya? Atau Pak, BMW-nya kok ditaruh di seperti itu ya? Saya waktu itu masih kira-kira bintang 4 ya. Jadi dikatakan seperti itu sempat ces gitu ya pikiran kita. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang kita harus melalui proses-proses seperti itu ya. Beliau-beliau orang yang sukses mengalami hal yang sama gitu. Perasaannya nggak enak. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada hal yang lain ya yang kita memang harus mau berkorban, yaitu pikiran kita. Di usaha ini sebenarnya yang paling sulit itu bukan follow up, bukan presentasi ya, bukan yang lain juga. Tapi yang paling sulit adalah berpikir positif. Ya, kasetnya sudah ada ya, netnya sudah keluar. Nah, Bapak Ibu, itu yang paling sulit. Ya, pada saat upline Anda mengatakan, kamu begini, Pak, kamu begini, kamu begini. Kira-kira kita masih berpikir positif atau enggak? Ya, upline kita mengatakan, kalau kamu ingin sukses begini. Ya, kamu begini, kamu begini. Kita masih berpikir apakah upline kok nyuruh-nyuruh, ataukah inilah proses supaya kita sukses? Itu melatih pikiran kita. Ya, pikiran kita harus di-set seperti itu Bapak Ibu. Itu yang saya pelajari dari mereka-mereka yang sukses, gitu ya. Saya juga belajar dari para upline, beliau-beliau memang berpikirnya positif terus. Pertemuan misalkan ya, Anda bisa dengarkan di bersikap positif dan sebagainya. Dalam pertemuannya kosong, gitu ya. Kita harus positif. Kaset harus positif, semuanya harus positif. Gitu ya. Bahkan dengan siapapun Bapak Ibu, bukan hanya dalam hal usaha ini, memang kita harus positif. Apalagi di usaha ini, gitu. Ya, bagaimana kita nggak positif? Misalkan ya, pada saat upline Anda, Pak, ini target begini Pak, ini begini Pak, ini begini Pak. Anda berpikir, waduh, kalau saya bintang 6, wah, kamu bintang 7 dong. Wah, kalau saya bintang 7, wah, kamu enak dong bintang 8. Bapak Ibu, selalu kita mau berpikir positif. Ya, investasi atau berkorban dari segi pikiran. Ya, saya di usaha ini memang tidak terlalu banyak tahu gitu ya. Makanya saya selalu konsultasi dengan upline gitu ya. Nah, pada saat saya mengalami hal-hal yang buruk di usaha ini gitu ya. Bapak Ibu, saya yakin juga Anda pernah mengalami hal-hal buruk. Ya. Hari itu kayaknya sedih banget gitu ya. Udah ditolak, dosennya nggak mau datang gitu ya. Pokoknya intinya mengalami hal buruk gitu loh. Ya, saya yakin semua pasti mengalami gitu ya. Pada saat Anda mengalami hal buruk, sponsor saya memberikan sebuah CD film ya, Jujur Braveheart. Ya, mungkin ada yang sudah pernah menonton ya. Itu memang filmnya agak lama, tapi menarik sekali film itu ya. Jadi Braveheart itu bercerita mengenai perjuangan rakyat Skotlandia menentang penjajahan Inggris. Ya, itu menarik sekali ya. Pada saat itu ada seorang pejuang namanya William Wallace. Ya, yang pemainnya Mel Gibson gitu ya. William Wallace ini itu berada di depan pasukannya, bukan pasukan sebenarnya, rakyat Skotlandia ya. Waktu mereka sudah berhadapan antara rakyat Skotlandia dengan tentara dari Inggris. Waktu itu tentara Inggris dengan seluruh perlengkapan perang dan rakyat Skotlandia hanya membawa senjata seadanya. Ada yang pakai pentungan, ada yang pakai kayu, pokoknya seadanya. Dan mereka tidak pakai baju apa-apa ya, baju perang maksudnya. Dan semua tentara Inggris mereka memakai baju perang. Ya, mereka rata-rata berkuda dan sebagainya. Waktu itu Bapak Ibu, si William Wallace ini menyemangati pasukannya ya, yang terdiri dari rakyat Skotlandia. Ayo kita harus berjuang. Ya, kita harus merdeka gitu ya. Merdeka itu mahal gitu ya. Kebebasan itu mahal dan sebagainya. Ya, apakah Anda nanti mau tidur di rumah, Anda juga akan mati. Anda perang juga tetap mati gitu ya. Wah, menyemangatinya begitu semangat. Nah, pada saat itu rakyat Skotlandia yang mau perang itu melihat tentara Inggris itu banyak yang hatinya ciut. Ada yang mundur satu-satu. Wah, saya nggak mau perang, takut musuhnya terlalu hebat, gitu ya. Musuhnya ribuan, gitu ya. Jauh lebih banyak, jauh lebih hebat. Ada yang mundur satu, gitu ya. Ada yang mundur satu lagi. Kami takut, kami nggak mau perang, kami mau hidup aja. Satu-satu mundur. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini dan sebagainya. Ya, itu baru proses awalnya. Setelah itu Bapak Ibu, ya, perang betulan buah, gitu ya. Perang antara Skotlandia dengan Inggris, dan waktu itu yang paling mengesankan adalah pada saat William Wallace ini ternyata dihianati oleh pasukannya sendiri. Ada seseorang ya, pasukannya ya, yang wah, kita akan merdeka, ayo kita perangi Inggris dan sebagainya ya. Kita perangi tentara ini dan sebagainya. Ternyata
Ya, ternyata yang mengatakan seperti itu dia berbalik memusuhi Skotlandia. Ya, Bapak Ibu Anda tahu di usaha ini kita juga mengalami hal yang sama kan? Kita udah yes, kita akan sukses bersama, kita akan menjadi bintang 8, kita akan menjadi gold lion, kita akan menjadi diamond dan sebagainya. Satu persatu grup Anda mundur satu-satu. OPP sudah mulai nggak kelihatan. NDT yes Pak, NDT saya datang, di SMS-in yes Pak saya datang, tidak datang, tidak nongol. Pizza seminar Pak saya mau bawa berapa puluh orang, yang datang ternyata hanya 1-2, yang ngomong malah nggak datang. Ya, itu satu persatu kita hadapi semuanya. Bapak Ibu Anda pasti menghadapi juga. Yang lebih berat pada saat dihianati seperti William Wallace dalam Braveheart-nya. Ada yang mengatakan Pak pokoknya saya nggak akan berhenti dari usaha ini Pak. Ternyata yang mengatakan seperti itu pindah perusahaan lain menyerang menggerogoti jaringan Anda. Anda mengalami Bapak Ibu? Kita sedang dihianati. Itu saya belajar dari film itu Bapak Ibu. Ya, sponsor saya memberikan VCD itu sangat bagus sekali. Nilai dari sebuah perjuangan. Ya, ternyata Bapak Ibu, untuk mencapai sebuah impian itu mahal Bapak Ibu. Freedom, kebebasan itu mahal sekali. Kebebasan waktu, kebebasan finansial, kebebasan spiritual itu mahal sekali. Ya, yang paling terakhir di akhir film itu, pada saat William Wallace mau dipancung, dikasih kesempatan berkali-kali untuk menyerah. Katakan pengampunan berkali-kali. Tapi William Wallace nggak pernah menyerah Bapak Ibu. Dia tetap tegar, diam, tetap tegar. Dan terakhir, dia masih mau teriak freedom atau bebas. Ya, Bapak Ibu Anda juga pernah ya, mungkin mengalami. Pada saat Anda sudah jalankan usaha ini setahun mungkin ya, atau 6 bulan atau mungkin setahun lebih, banyak orang yang udahlah, kamu nggak akan sukses, udahlah. Anda diminta untuk menyerah. Diminta untuk menyerah, meninggalkan usaha ini gitu. Sama dengan film itu, udahlah nggak akan jalan kamu, kamu nggak akan dapat BMW kok, nggak akan dapat, muka aja nggak cocok lah pokoknya naik BMW. Iya kan, kamu kan mahasiswa, masa naik BMW nggak cocok. Tetapi pada saat itu, apakah Anda mau teriak, saya akan raih impian saya, ataukah Anda menyerah? Film itu betul-betul bagus sekali Bapak Ibu. Ya, sponsor saya tahu bahwa saya sedang dihianati oleh beberapa donen saya, makanya beliau kasihkan VCD itu. Ya, wah menarik sekali Bapak Ibu ya. Mungkin bagi yang belum nonton nanti akan nonton gitu ya. Bagus sekali gitu ya. Biar tahu kalau dihianati itu nggak enak gitu ya. Donen yang mengatakan yes Pak, saya akan berjuang Pak, ternyata mundur gitu ya. Bergabung dengan perusahaan lain malah grogoti ya. Itu berat sekali Bapak Ibu. Ya, itu sharing dari saya Bapak Ibu. Nah, yang jelas Bapak Ibu saya belajar dari mereka-mereka yang bisnisnya berkembang. Mereka mengalami masa-masa seperti itu ya. Mereka harus mau kerja keras. Gak ada makan siang gratis, pokoknya harus mau kerja keras. Ya, yang kedua mereka memang mau berkorban gitu. Berkorban dari segi waktu untuk keluarga, waktu untuk main, waktu untuk pacaran. Ya, berkorban dari segi tenaga, biaya, semuanya kita korbankan. Tetapi pengorbanan kita tidak sia-sia. Ya, kita berkorban, kita tahu ini adalah nilai investasi yang mana impian-impian kita sudah menunggu di depan sana. Ya, kita tahu bahwa kita akan menikmati kebebasan finansial, kita menikmati kebebasan waktu, kita akan menikmati kebebasan pikiran, nggak stres lagi. Kita akan menikmati semuanya. Tetapi Bapak Ibu, apakah Anda mau bekerja keras? Apakah Anda mau berkorban? Itu semua jawaban dari Anda semuanya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.